Assalamualaikum, hai kawan Hiwar. Perkenalkan nama saya Saila Nikmah. Saya dari Rumah Hiwar Angkatan 2. Di sini saya akan beropini yang bertemakan menjadi mahasiswa yang pelan tapi pasti. Hampir semua orang mungkin pernah melakukan sistem kebut semalam. Tidak terkecuali para pelajar, terkhususnya para mahasiswa. Bahkan tidak sedikit pelajar yang sering melakukannya sebagai cara belajar hingga sudah menjadi kebiasaan. Namun, efektifkah belajar dengan sistem kebut semalam? Studi menunjukkan bahwa kebiasaan sistem kebut semalam menyebabkan hasil yang tidak maksimal karena lebih banyak kesalahan yang dilakukan. Dari hasil penelitian yang dilakukan pada tahun 2009, diketahui bahwa sistem kebut semalam dianggap kurang efektif oleh 90% partisipan yang diteliti. Maka dari itu, sistem belajar ini termasuk kebiasaan buruk yang sebaiknya dihindari. Sistem kebut semalam atau SKS merupakan istilah untuk kebiasaan mengerjakan sesuatu menjelang akhir waktu. SKS kerap kali dilakukan untuk hal apapun termasuk belajar. Kebiasaan ini bisa timbul akibat suka menunda-nunda, tapi terkadang juga dapat disebabkan karena kegiatan lain yang terlalu sibuk. Siswa ataupun mahasiswa yang suka melakukan SKS biasanya melakukan yang harus dilakukan mepet tenggat waktu atau deadline. Para pelajar ini akan mulai belajar atau mengerjakan tugas sehari atau pada malam hari sebelum besok melakukan ujian atau mengumpulkan tugas. Mereka akan berusaha untuk memahami pelajaran atau menyelesaikan tugas secepat mungkin. Terlebih dengan dorongan motivasi dan adrenalin yang meningkat saat SKS. Para pelajar juga akan merasa lebih berenergi dan fokus. Namun, mereka mungkin tidak memiliki cukup waktu untuk bisa memeriksa kembali hasil belajar atau tugas yang dilakukan, sehingga kesalahan lebih mudah terjadi. Inilah kenapa para pelajar sebaiknya belajar atau mengerjakan tugas dari jauh-jauh hari. Nah, di sini saya akan beropini yang bertemakan menjadi mahasiswa yang pelan tapi pasti. Tujuan menerapkan sistem belajar pelan tapi pasti salah satunya supaya bisa memperoleh kualitas beserta kuantitas dalam belajar itu sendiri, dan tidak kewalahan dalam menghadapi ujian. Dari sistem tersebut, akan ada dampak negatif yang ditimbulkan. Yang pertama, cepat hilang apa yang pelajari selama SKS, karena yang menjadi prioritas saat itu adalah cepat menghafal berdasarkan target yang akan diujikan. Yang kedua, hanya menghafal tanpa memahami. Hal ini lebih menghafal apa yang ada di buku. Yang ketiga, merelakan waktu tidur di malam hari, yang salah satunya mempengaruhi pada kesehatan. Bahkan ada yang sampai tidak tidur dan tidur setelah ujian selesai. Kebiasaan tersebut sangat tidak bagus untuk kesehatan tubuh, di mana tubuh perlu istirahat di malam hari. Selain dampak, ada beberapa cara agar bisa terhindar dari sistem SKS. Yang pertama, mengatur waktu dengan baik pada hari biasa, sehingga ketika ujian tidak menumpuk apa yang harus dipelajari. Kedua, memulai belajar lebih awal, sehingga ketika ujian tidak banyak yang harus dipelajari, bahkan untuk mengulang apa yang telah dipelajari. Ketiga, berusaha memahami apa yang diajarkan di kelas, supaya tidak terlalu berat ketika menghadapi ujian. Tapi, jangan salah ya, selain cara untuk menghentikan SKS, namun metode SKS ini mungkin bisa berhasil jikalau melakukan. Yang pertama, lakukan jeda. Pada dasarnya, otak kita ini butuh istirahat. Jadi, misalnya kita sudah belajar non-stop selama 40 menit, maka sebaiknya kita istirahat atau jeda selama 10 menit. Dalam waktu 10 menit ini, kita harus benar-benar berhenti dari semua aktivitas belajar. Misalnya, mendengar lagu atau bermain. Yang kedua, menyimak penjelasan guru. Nah, kalau kita nggak mau capek-capek belajar sebelum hari H ujian, maka tips ini wajib kita ikuti. Penjelasan dari guru atau dosen biasanya merupakan intisari dari materi pelajaran. Yang ketiga, pelajari teknik menghafal cepat. Karena waktu yang sangat terbatas, kita harus pintar-pintar menyusun strategi belajar yang efisien. Salah satu teknik menghafal cepat adalah dengan metode jembatan keledai. Tinggal membuat singkatan dari huruf maupun kata kunci yang dapat dihafalkan dan digabung menjadi satu kata. Terakhir, lakukan copy-paste materi pelajaran. Intinya, dalam belajar sebaiknya kita menyalin ulang atau copy-paste materi pelajaran. Menyalin ulang di sini harus dengan tulis tangan, bukan dengan mengetik. Sebab, sebuah penelitian di Universitas Norwegia menyebutkan
bahwa menulis dapat melibatkan bagian-bagian otak lebih aktif ketimbang dengan mengetik. Disimpulkan bahwa SKS adalah salah satu sistem belajar yang kurang tepat. Maka dari itu, sistem belajar pelan tapi pasti adalah cara yang tepat dalam menghadapi ujian. Jikalau memang dengan sistem SKS sudah dijelaskan sebelumnya bagaimana cara melakukan SKS yang tepat. Tapi ingat, sistem tersebut digunakan saat benar-benar butuh saja, bukan sebagai kebiasaan. Mungkin cukup sekian opini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.